Materi kita pada kali ini yaitu tentang teknik pembelajaran bahasa di kelas rendah. Kemudian kita masuk ke bagian A, yaitu pengajaran bahasa Indonesia dan fungsinya. Pengajaran bahasa Indonesia adalah proses mengajar atau mengajarkan bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar siswa mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Bahman, memandang bahwa pengajaran bahasa kedua itu adalah pemberdayaan sejumlah kompetensi siswa untuk berkomunikasi dengan bahasa tertentu. Ada 5 kompetensi yang harus diberdayakan dalam diri siswa. Yang pertama, kompetensi kebiasaan. Yang kedua, kompetensi kognitif atau skemata. Yang ketiga, kompetensi strategi produktif. Yang keempat, kompetensi mekanisme psikofisi. Dan yang kelima yaitu kompetensi kontekstual. Pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di sekolah dasar adalah mengajarkan bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Untuk itu, fungsi pengajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, ada fungsi lainnya juga, yaitu yang pertama sebagai sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, sebagai sarana penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteks untuk berbagai keperluan dan berbagai masalah. Dan yang kelima yaitu sebagai sarana pengembangan kemampuan intelektual atau penalaran. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu tentang pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia SD. Berdasarkan penjelasan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia SD mengatakan bahwa bahan pembelajaran kebahasaan itu mencakup lafal, ejaan dan tanda baca, kosakata, struktur, paragraf, dan wacana. Keterampilan yang ditekankan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sini ialah keterampilan membaca dan menulis. Pada saat siswa diberi kesempatan untuk membacakan wacana di depan kelas, kita dapat melihat siswa itu aktif atau tidak. Disinilah peran guru untuk memotivasi siswa agar dapat berperilaku aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu tentang teknik pengajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Istilah teknik dalam pembelajaran bahasa mengacu pada pengertian implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas, yaitu penyajian dalam kelas, jam, dan materi tertentu. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia menurut Taksomo ada 12. Pertama, ceramah. Kedua, tanya jawab. Ketiga, diskusi. Keempat, pemberian tugas dan resitasi. Kelima, demonstrasi dan eksperimen. Keenam, meramu pendapat atau brainstorming. Ketujuh, mengajar di laboratorium. Kedelapan, induktif, inquiry, dan discovery. 9, peragaan dramatisasi dan ostensif. 10, simulasi, main peran, dan sosiodrama. 11, pariwisata dan bermain-main. 12, eklektik, campuran, dan serta-merta. Teknik pengajaran bahasa Indonesia yang biasa dipraktikkan guru bahasa Indonesia. Yang pertama, teknik ceramah yang berbentuk cerita kenyataan atau dongeng. Yang kedua, teknik tanya jawab. Teknik ini dapat diterapkan pada latihan keterampilan membaca, berbicara, dan menulis. Di sini, guru bertanya kepada murid dan murid pun juga dapat bertanya kepada guru. Yang ketiga yaitu teknik diskusi kelompok. Teknik ini dilakukan di kelas rendah dengan bimbingan guru, di mana peran guru yaitu melakukan pemilihan bahan diskusi, pemilihan ketua kelompok, serta memotivasi siswa lainnya agar mau berbicara dan bertanya. Keempat, teknik pemberian tugas. Teknik ini dilakukan bertujuan agar siswa lebih aktif dalam mendalami pelajaran. Yang kelima, teknik bermain peran.
Teknik ini bertujuan agar siswa menghayati kejadian atau peran seseorang dalam hubungan sosialnya. Keenam, teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek yang berkaitan dengan materi pembelajarannya, misalkan museum, kebun binatang, tempat pameran, atau tempat karya wisata lainnya. Yang ketujuh yaitu teknik sinektik. Strategi pengajaran sinektik merupakan suatu strategi untuk menjadikan suatu masyarakat intelektual yang menyediakan berbagai siswa untuk bertindak kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, bahasa, dan seni.